Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita di sistem database. Ya, kali ini kita akan membahas tentang normalisasi. Normalisasi dan aturan bisnis. Nah, normalisasi ini merupakan isu penting dalam database relation management ya, atau RDBMS relation database management system. Karena ada beberapa hal yang memang dalam konsepnya itu untuk membuat sebuah model database, kita harus memahami tentang normalisasi. Nah, pada pemodelan, meskipun di materi sebelumnya kita sampaikan bahwa dalam pemodelan itu seringkali memang kita tidak menemui konteks data yang sudah jadi gitu ya. Jadi data yang sudah ada kemudian kita lakukan proses pemodelan. Nah, tetapi kita kalau di saat pemodelan kita menggunakan pendekatan dari pembuatan entitas dari awal. Nah, ada kalanya sebagai pengembang sistem Anda mendapati sebuah konsep atau sebuah keadaan di mana data itu sudah ada. Jadi datanya sudah terpakai atau sudah digunakan oleh sistem yang berjalan di sebuah instansi misalnya ya. Maka Anda butuh pemahaman yang baik tentang proses normalisasi. Oke, langsung aja kita masuk ke nah, tujuan normalisasi itu untuk meminimalkan redundansi. Redundansi itu ya data yang berulang ya, data yang berulang. Kemudian itu dilakukan dengan tujuan agar apa? Eee, Menjaga konsistensi data ya. Misalnya di sini ya, mengapa harus dinormalisasi data itu? Jadi data itu harus dibuat dalam bentuk normal dengan tujuan agar tidak ada redundansi atau penggandaan data. Kemudian juga untuk integritas dan stabilitas desain. Kemudian menghapus inkonsistensi dan anomali data. Ya. Nah, itu nanti contohnya seperti apa? Nah, misalnya seperti ini. Oke, kita lihat lanjut. Nah, sebelum ke contoh, aturan di normalisasi itu biasanya menurut Boyce Code gitu ya. Karena normalisasi kita melalui tahapan BCNF Boyce Code Normal Form istilahnya ya nanti ya. Nah, sebenarnya tahapan normalisasi itu yang pertama bentuk normal pertama. Nah, ini kondisinya terjadi jika semua atribut itu nilainya sudah tunggal. Ingat atribut ya. Jadi kalau kita bicara entitas dalam satu entitas besar, nah itu atributnya itu harus bernilai tunggal. Maksudnya kalau karakter ya karakter semuanya, kalau data ya, kalau angka ya angka semuanya gitu ya, nggak boleh campur-campur ya. Nah, kemudian tahapan yang kedua adalah eh, atau bentuk normal kedua itu semua atribut yang ada itu harus bergantung pada kunci atribut. Nah, itu disebut dengan normal kedua. Ya, jadi kalau kita buat sebuah atribut, kita buat sebuah entitas, atribut yang ada di dalamnya itu harus memiliki ketergantungan ya kepada atribut kunci. Nah, kemudian tahapan selanjutnya itu kita tingkatkan lagi. Jadi setelah memenuhi bentuk kedua, maka atribut yang bukan kunci itu tidak boleh tergantung pada atribut yang bukan kunci lainnya atau ketergantungan transitif gitu ya. Kalau kita lanjutkan misalnya, nah contohnya seperti ini ya. Nah, bentuk normal pertama itu misalnya ini ada ini eh, ya setiap instan di dalam sebuah di dalam sebuah entitas itu harus memiliki nilai tunggal atau unik gitu ya. Nah,
Kemudian kalau ada yang sama bagaimana? Kita harus pecah itu menjadi 2 entitas, yang kemudian nanti kita hubungkan menggunakan relasi one to many. Nah, misalnya seperti ini. Ada sebuah entitas, yaitu entitas klien, yang di dalamnya ada atribut ID sebagai atribut kunci, kemudian ada atribut tanggal di kontrak, nah, dan kontrak detail. Nah, atribut tanggal kontrak dan kontrak detail ini memiliki beberapa nilai. Nah, oleh karena itu ini bukan dalam bentuk normal pertama, gitu ya. Nah, kemudian kita harus mengubahnya menjadi normal, apa namanya, pertama, yaitu yang pertama kita pisahkan entitas ya menjadi 2 entitas yang saling berrelasi, ya. Ya, jadi menjadi klien dan kontrak. Jadi kontrak secara detail dan kliennya siapa. Di klien itu membuat kontrak, sementara kontrak dikaitkan dengan klien. Nah, ini ada entitas tambahan, sorry kok kontrak ya, kontak ya. Ya, di sini ada kontak dan kontak detail. Jadi ID klien, kontak apa namanya, tanggalnya dan detail dari kontak tersebut. Nah, kemudian terjadi bentuk normal pertama yaitu one to many. Nah, ini memang saya perlihatkan contoh realnya. Kemudian kita buat setelah kita melewati tahap normal pertama, maka kita akan membuat normal kedua, ya. Jadi normal kedua itu terjadi manakala setiap atribut bukan kunci, ya, setiap atribut bukan kunci bergantung pada atribut kunci, gitu ya. Setiap atribut bukan kunci itu bergantung pada atribut kunci, ya. Jika atribut bukan kunci tidak bergantung pada atribut kunci, maka kita harus membuat entitas baru. Ya, kita harus membuat entitas baru. Contohnya seperti ini. Di dalam 2 entitas ini, yaitu entitas bank dan entitas account, ya, ada atribut di dalam entitas account yang tidak apa namanya tergantung dari nomor account. Harusnya ya kalau bentuk norma kedua, semua atribut bukan kunci itu tergantung pada atribut kunci. Nah, perhatikan di sini, lokasi bank, bank location itu tergantung nggak dengan nomor account? Ya, ini tentu tidak tergantung. Karena apa? Lokasi bank ini bergantungnya pada siapa? Pada banknya, bukan pada nomor rekeningnya. Gitu ya. Maka oleh karena itu kita harus memisahkan atribut bukan kunci di sini bank location ke dalam entitas yang lain, dalam hal ini entitas bank, karena atribut bank location tidak tergantung pada nomor account atau nomor rekening, ya. Ini solusinya kita harus pindahkan ke atribut bank. Nah, kalau misalnya nggak di atribut bank, misalnya atribut yang lain, ya kita harus buat entitas yang lain yang mengakomodir atribut bukan kunci tersebut, gitu ya. Kemudian bentuk normal ketiga, ya, tidak boleh ada ketergantungan transitif, yaitu ketergantungan antara atribut bukan kunci dengan atribut bukan kunci yang lainnya. Itu ketergantungan transitif. Contohnya bagaimana? Nah, ini kita lihat di sini ya. Ada tabel order atau sorry, ada entitas order yang memiliki atribut seperti ini. ID, kemudian tanggal, kemudian status order, total order,
Kemudian ada atribut lain yaitu line item ID, quantity, dan harga. Ya. Nah, ini atribut 3 ini, quantity dan harga, ini tidak fully tidak tergantung dari nomor order, tapi tergantung terhadap apa? Ya, jumlah dan harga ini tergantung pada barang yang diorder, bukan di ID order. Ya. Meskipun ini berhubungan dengan semua ini berhubungan dengan ordernya, tetapi tidak bergantung secara penuh atau dia bergantung pada item ID-nya. Ya, quantity itu bergantung pada item ID, harga juga bergantung pada item ID. Nah, yang seperti ini disebut dengan ketergantungan transitif. Ya, ketergantungan antara atribut bukan kunci terhadap atribut bukan kunci lainnya. Ya. Jadi, bentuk normal ketiga itu harus memecah ini menjadi dua entitas yang berbeda. Sehingga di sini ada ini line item ID, maksudnya barang yang di order, kemudian jumlahnya dan harganya. Ini bergantung pada apa? Bergantung pada line item ID. Atau boleh dikata ini misalnya barang, gitu ya. Barang baru bergantung pada ordernya, order ID. Nah, oleh karena itu ini dipisah menjadi dua entitas yang berbeda. Nah, ini yang disebut dengan ketergantungan transitif. Ya, ketergantungan yang terjadi antara atribut bukan kunci terhadap atribut bukan kunci lainnya. Nah, sekarang saya akan contohkan di sini. Tadi ya, sudah tahapan normalisasi. Nah, misalnya begini. Tujuan dari normalisasi ini saya sarikan bahwa tujuannya itu menghilangkan redundansi, mengurangi kompleksitas, dan mempermudah manipulasi. Itu sebenarnya tujuan awalnya, ya. Kita lihat di sini. Nah, insert anomali. Ada hal-hal yang terjadi ketika kita tidak melakukan normalisasi dengan benar terhadap sebuah data. Yang pertama ada keanehan ketika kita menambahkan data atau disebut dengan insert anomali. Ya. Nah, insert anomali itu seperti apa sih? Misalnya kita punya tabel seperti ini ya. Faculty ID, faculty name, faculty hire date, dan course code. Jadi ini nama dosen, ya, ID dosen, kemudian nama dosen, kemudian kapan dia diangkat, gitu ya. Kemudian dia ngajar apa. Nah, nah ini kalau kita tambahkan dosen baru, misalnya ada dosen baru bernama Newsome, ya, Dr. Newsome ini kalau kita tambahkan, jika bentuk aslinya masih seperti ini, ya, masih seperti yang di atas ini, maka akan ada anomali penambahan data. Ya. Anomalinya ada di mana? Dosen yang baru ditambahkan itu tidak punya course code, ya, kode kuliah. Dia nggak punya, maka data course code ini kosong. Nah, ini aneh, gitu ya. Ada data yang kosong. Ini disebut dengan insert anomali. Jadi, kalau seperti ini berarti belum dalam bentuk normal, ya. Di tabelnya masih ada uh, keanehan pada saat ditambahkan data. Kemudian keanehan yang berikutnya ketika data kita tidak dalam bentuk normal, itu disebut dengan ada update anomali. Saat kita melakukan perubahan data, itu meninggalkan keanehan. Contoh, ya di tabel ini tabel aslinya, saat kita mengubah alamat dari karyawan, ya misalnya alamat karyawan yang pertama yang kodenya 519 ini di Chestnut Street. Terus kita mau, oh orangnya pindah, ya. Orangnya pindah. Maka ini kita ganti kan? Bukan kita ganti karena kita mau simpan, dia punya skill yang berbeda. Misalnya begini ya. Ini karyawan ini punya dua skill yang berbeda, gitu ya. Public speaking dan carpentry gitu ya. Nah,
alamatnya kalau mau kita ubah, maka kita tidak bisa mengubah semuanya. Misalnya kita harus mengubah banyak hal. Dia punya skill yang banyak gitu ya. Masa kita harus ubah semuanya? Kita akan mengubah satu alamat saja. Nah, ini akan menjadi keanehan pada saat kita update. Contohnya di sini ya. Ini masih aslinya, employee ID 426, dia tinggal di Sycamore Grove gitu ya. Dia punya skill yang berbeda. Nah, saat saya mau mengubah alamat, maka harus mengubah di dua alamat yang berbeda. Iya kalau dua. Kalau dia skillnya banyak, berarti harus saya ubah semuanya. Nah, ini disebut dengan update anomali. Maka tabel yang seperti ini pasti belum dalam bentuk normal, ya, karena masih menyisakan update anomali. Nah, anomali yang ketiga adalah delete anomali. Saat kita hapus, misalnya contohnya seperti ini. Fakulti nomor 389 mau kita hapus. Nah, kalau wujud tabelnya masih seperti ini, maka course code-nya juga ikut dihapus. Kode kursusnya ini. Kode kuliahnya juga ikut terhapus. Nah, hal ini salah ya tentunya ya. Karena course code ini tidak bergantung pada fakulti ID. Meskipun yang ngajar fakulti ID ini, tapi bukan berarti ketika ini dihapus, maka mata kuliahnya juga ikut dihapus. Kalau bentuknya masih seperti ini, maka dia akan ikut terhapus. Nah, ini disebut dengan delete anomali. Menghapus sebuah instance mengakibatkan atribut yang lain yang tidak bergantung ikut terhapus. Nah, itu disebut dengan delete anomali. Oke, ini kita lanjut ke proses normalisasi. Ya, ini tadi sudah. Oke, sudah. Sebenarnya ada sampai bentuk normal kelima, tapi kita sampai bentuk ke normal ketiga itu biasanya sudah cukup. Normal ketiga itu sudah mewakili biasanya. Kemudian, oke, kita lanjut contoh ya. Nah, ini contoh bentuk tabel yang tidak normal. Itu seperti ini. Ya, data berulang, perhatikan ini titelnya berulang, kemudian autornya juga berulang lagi. Publisher-nya beda-beda ya, meskipun publisher-nya beda-beda. Nah, ini ada redundansi atau penggandaan data yang bisa jadi kalau kita ubah nanti akan menimbulkan anomali-anomali seperti tadi ya, delete anomali, insert anomali dan sebagainya. Nah, ini pertama kita mungkin akan mendapati tabel yang seperti ini kalau kita mendesain database dari sistem yang sudah berjalan. Ya, kita akan melihat ya nota, mungkin melihat laporan, melihat apa namanya struktur yang ada. Nah, itu kita akan mendapatkan tabel yang full seperti ini. Nah, maka ini harus kita normalisasi. Nggak bisa kalau kita simpan pemodelannya seperti ini dalam database. Nah, kita akan membuatnya dalam bentuk normal. Normal yang pertama, menghapus field atau atribut yang berulang dengan cara membuat tabel baru. Kemudian keduanya dihubungkan dengan sebuah kunci dalam relasi one to many relationship. Ya tadi sudah disebutkan di materi yang tadi saya bahas. Jadi kalau ini atribut yang berulang, maka kita harus buat atribut yang terpisah. Misalnya nih ya, autor ini kan berulang-ulang terus nih, ya. Tulisannya beda-beda, tapi autornya ini berulang-ulang terus. Titelnya juga berulang-ulang meskipun ISBN-nya beda. Maka yang seperti ini harus kita pisahkan. Ini bentuk tidak normal, ya. Maka bentuknya menjadi seperti apa? Nah, seperti ini. Autor, ya, kita keluarkan menjadi sebuah entitas baru, ya. Kemudian bukunya atau sesuai dengan ISBN-nya ini kita keluarkan, ya. Kemudian akan menjadi dua buah entitas yang berbeda, yang kemudian dihubungkan menggunakan kunci, ya, one to many, yaitu autornya. Kuncinya di autornya. Jadi ini sebenarnya saling berrelasi gitu ya.
Nah, author terhadap buku, relasinya one to many. Oke. Kalau kita lihat desainnya ya, itu menjadi bentuknya seperti ini, one to many. Nah, ini yang kita buat, ini menggunakan notasi yang berbeda kalau kita gunakan notasi di Oracle Academy gitu ya. Di sini kita menggunakan notasi Tuckman ya. Kalau di Oracle kita menggunakan notasi Barker. Ya sama sebenarnya. Tapi kalau Anda mau menggambarkan menggunakan notasi Bachmann ya di dalam sebuah desain itu semuanya Bachmann. Kalau Barker ya Barker semua. Ada dua standar yang bisa kita pakai yaitu Bachmann dan Barker ya. Kalau di sini berarti notasinya Bachmann ya. Nah, ini maksudnya author ini one ya. Booknya ini zero or many. Jadi boleh nggak ngarang buku ya toh, atau boleh mengarang buku yang banyak. Jadi hubungan antara author dengan buku ya. Ya, hubungan antara author dengan buku itu one di sisi author atau one or many. Nol ini one or nol itu boleh nol atau banyak. Jadi none or many sampai many. Jadi one to many sebenarnya. Ya many ini kan boleh nol, boleh kan? Nol itu boleh. Optionality kalau di Barker ya. Kalau kita menggunakan notasi Barker itu optionality-nya. Nah, ini nol berarti option. Boleh ada, boleh enggak. Ya. Jadi kalau sudah ada bukunya, wajib ada autornya. Tapi kalau ada autornya itu optional ada bukunya. Nah, itu kalau menggunakan notasi ini nol simpelnya. Ya. Nah, kemudian di antara dua entitas tadi perpotongannya kita lihat ya. Autor, kuncinya apa? Autor. Jadi di buku ini perlu kita tambahkan autor sebagai foreign key ya, sebagai foreign key. Ya. Jadi kunci yang ada di tabel atau entitas autor kita transfer ke entitas buku sebagai kunci tamu atau foreign key. Ya, oke. Selanjutnya, nah kita perhatikan di tabel tadi ya. Jadi bukunya di entitas buku dan entitas author one to zero or many. Ya. Perhatikan one to zero or many di sini. Kemudian bukunya ini terdiri dari beberapa atribut. Ya, atributnya ini bisa kita lihat ada publisher, address, kemudian ada fiction, subjeknya. Nah, ini ada ketidaktergantungan secara penuh. Misalnya seperti subjek. Subjek buku itu tidak tergantung penuh terhadap bukunya. Ya. Maka subjek ini bisa kita keluarkan. Ya, contohnya gampang. Kalau ini masih berulang, ya, ini datanya berulang. Ini berarti bisa kita keluarkan. Ya, termasuk address. Ini juga berulang kan? Berulang tapi sama terus ya. Jika publisher-nya sama, ini mungkin berulang ya. Ini science fiction ini berulang terus, maka kita bisa keluarkan lagi. Ya. Contohnya misalnya ini, subject data is static. Ini masih tetap ya, nilainya di uh, atribut subjek, ini nilainya kan statik ya, masih sama terus ya. Berarti ini bisa kita keluarkan. Ya. Karena seperti ini berarti redundansi nih, penggandaan. Nah, ini bisa kita keluarkan untuk membuat atribut, untuk membuat entitas baru, gitu ya. Nah, jadi ini masih bentuk normal pertama. Kalau kita mau menggabung, mengubah menjadi bentuk normal kedua, yang seperti ini harus dihilangkan. Jadi ketergantungannya itu terhadap atribut kunci. Kalau ini kan nggak tergantung nih, ditandai dengan dia datanya berulang. Nah, selanjutnya kita ubah menjadi bentuk normal kedua. Pisahkan antara data statik dan data dinamik pada tabel 1NF di bentuk yang pertama buat menjadi tabel
terpisah. Ya, data statik itu maksudnya ini data yang terus sama, berulang nih. Ini kalau datanya berulang terus berarti ini bisa kita pisahkan. Tandanya gitu. Kalau ada data yang isinya itu sama terus gitu ya. Nah, itu berarti kita bisa gunakan entitas baru. Nah, akhirnya kita akan terbentuk seperti ini. Tadi subjek ya dan publisher. Perhatikan di data ini publisher ini juga berulang, subjeknya juga berulang. Ya, misalnya ini spektra, 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 spektra gitu ya. Ini ada pengulangan di atribut publisher. Ini berarti kita bisa keluarkan. Subjek ini science fiction, science fiction, science fiction, berarti ada data yang berulang. Kita bisa keluarkan. Ya, keluarkan kemana? Ke entitas baru. Nah, seperti ini contohnya. Tadi di tabel buku ada publisher, ada subjeknya kita keluarkan semua. Sini ya. Ya, publisher, address, kontak phone, tadi kan ada di dalam satu tabel nih. Yaitu tabel buku itu ya. Terus kemudian kita keluarkan karena tandanya nilai datanya berulang. Itu berarti bisa kita keluarkan. Ingat bahwa kuncinya adalah tidak ada redundansi, penggandaan. Berulang itu maksudnya berarti terjadi redundansi. Ya. Nah, itu tandanya gitu aja, gampangnya gitu. Berarti kita harus keluarkan yang berulang. Ada entitas baru, kita beri nama subjek, yang isinya subjek, kemudian fiction, non-fiction, dan entitas yang satunya namanya publisher. Ya, kita keluarkan. Kemudian kita buat relasi one to many. Buku terhadap publisher. Ya, seperti ini ya. Buku terhadap publisher berarti one to many, optionality-nya di buku. Artinya apa? O-nya ini optionality ya. Zero maksudnya. Zero to many. Jadi boleh kosong, boleh nggak ada, boleh ada. Tapi kalau book itu sudah terlanjur ada, maka publisher wajib ada di sini ya. Publishernya wajib ada. Tapi kalau ada publisher itu option ada bukunya optionality. Boleh jadi nggak ada bukunya. Nah itu simbolnya menggunakan notasi ini ya, menggunakan notasi man, man dan ter ya. Ingat bahwa kalau yang di Oracle ter ya, di sini man. Nah, notasinya berarti ada dua atribut, ada dua entitas yang baru, yaitu publisher dan subjek. Kita gabungkan, hubungkan menggunakan apa namanya relasi one to many. Cardinality-nya one di publisher, many di buku. Artinya sebuah atau seorang publisher, sebuah publisher bisa menerbitkan zero or many book, gitu ya. Sama subjek di entitas subjek itu juga sama ya. Sebuah subjek itu sebuah buku itu merupakan subjek yang berbeda. Jadi one to many. Sebuah subjek bisa terdiri dari banyak buku ya. Jadi akhirnya bentuk normal keduanya menjadi seperti ini. Dari tabel satu tadi sini ya. Dari tabel satu ini kita bisa amati. Ada yang kunci enggak, author dan sebagainya. Kemudian ada yang datanya statik enggak atau berulang-ulang enggak, juga enggak. Nah, ini ada berulang-ulang di subjek dan di publisher. Maka hasil akhirnya akan berubah seperti ini. Menjadi 4 buah entitas yang berbeda yang dihubungkan menggunakan kunci relasi one to many. Nah, setelah sampai di sini kita akan ubah lagi ke bentuk normal ketiga. Syaratnya apa normal ketiga? Yaitu tidak ada ketergantungan antara atribut bukan kunci terhadap atribut bukan kunci lainnya. Nah, jadi normal ketiga itu sudah terpenuhi normal kedua tadi, kemudian harus menghilangkan ketergantungan antara atribut bukan kunci terhadap atribut bukan kunci lainnya. Jadi tabel yang memiliki bentuk normal ketiga itu setiap atribut bukan kunci itu memiliki ketergantungan penuh terhadap atribut kuncinya. Nah, oke saya contohkan seperti ini. Nah, misalnya ini. Jadi ini tadi bentuk normal kedua yang di NIM nama, alamat, kota, provinsi, kode pos. Ini sepertinya sudah tergantung ya sama PIN NIM semua ya. NIM nama, alamat, kota, provinsinya mana. NIM ini kan mengacu pada mahasiswa tersebut.
kemudian kode posnya. Ini bentuk normal kedua. Kenapa? Ya, karena provinsi ini bergantung dengan, ya, Anda menyebutkan kota Semarang, si provinsinya Jawa Tengah, gitu ya. Jadi atribut provinsi ini tidak bergantung pada NIM, ya. Atribut provinsi ini tergantung pada kota. Karena apa? NIM yang berbeda bisa jadi provinsinya sama, betul nggak? Ya, misalnya Anda mungkin, oh bisa Pak, kota itu tergantung pada alamat. Ya, tapi karena alamat ini kan eh, biasanya kan nilainya itu bukan nilai yang tertentu, bisa jadi alamat yang sama ditulis dengan tulisan yang berbeda itu mungkin. Maka tidak bisa kita anggap ini kunci ya. Kuncinya ada di kota. Karena kota kan sudah pasti, Daku Semarang, Jakarta, ya, Daku ya. Maka yang kita jadikan kunci adalah ini. Nah, bentuk normal ketiga itu menghilangkan ketergantungan transitif. Transitif itu maksudnya ada atribut bukan kunci yang bergantung pada atribut bukan kunci lainnya. Dalam contoh ini ada atribut kode pos yang bergantung pada kotanya. Ya, kode pos itu bergantung pada kota. Misalnya DM Sari gitu ya, atau apa namanya Peturungan. Nah, itu bergantung pada kotanya. Maka yang seperti ini belum memenuhi bentuk normal ketiga. Karena ada atribut bukan kunci yang bergantung pada atribut bukan kunci lainnya. Nah, yang seperti ini harus kita pecah lagi menjadi entitas baru. Yaitu di sini misalnya entitas kota. Yang kita gunakan, ini sebagai contoh aja ya, bukan berarti ya harus sama seperti ini. Kita gunakan untuk berelasi dengan tabel apa namanya di sini misalnya mahasiswa ya, menggunakan kode kunci apa? Kode pos. Nah, ini contohnya. Jadi akhirnya apa? Sudah tidak ada ketergantungan transitif, yaitu dari kode pos ke NIM, tapi bergantung jadi ini ya, kode pos jadi kunci, kota bergantung pada kode pos, provinsi bergantung pada kode pos. Kalau kode pos sudah beda, maka bisa dipastikan kota dan provinsinya beda. Nah, kode pos ini sebenarnya kelurahan kalau nggak salah ya, blok lah, dia menggunakan kode blok. Tapi ini sebagai contoh saja, normalisasi bentuk ketiga itu tercapai dengan catatan tidak ada lagi di dalam sebuah entitas itu atribut bukan kunci bergantung pada atribut bukan kunci lainnya. Nah, ini cara membuat bentuk normal. Oke, sekarang kita lanjut ke sini lagi. Nah, berikutnya adalah aturan bisnis. Ya. Jadi, aturan bisnis itu bisa kita bentuk dalam struktural maupun prosedural. Yang tadi yang kita desain itu aturan bentuk struktural. Jadi aturan bisnis yang struktural. Misalnya tadi ya, barang, peminjaman barang atau peminjaman buku. Nah, itu statusnya one to many. Nah, itu adalah aturan struktural. Nah, sementara ada aturan bisnis yang bentuknya prosedural. Prosedural misalnya semua pesanan harus memiliki nomor, yaitu prosedur. Maksudnya tidak struktur. Jadi aturan bisnis ada dua ya, struktural dan prosedural. Semua hal aturan yang berhubungan dengan struktural itu selesai di level desain database. Jadi kalau desain kita sudah jadi, berarti secara struktural itu sudah terpenuhi semua. Yang belum adalah aturan prosedural. Prosedural itu bagaimana? Biasanya prosedural itu nggak bisa dimodelkan, logis, menggunakan metode logis. Tidak bisa kita modelkan di DBMF tadi, yang kita buat perencanaan, kita buat entitas, nggak bisa. Nah, contohnya bagaimana yang prosedural? Misalnya pembayaran itu harus dibayarkan sebelum tanggal 10 dan seterusnya. Nah, itu kan prosedur. Ya.
Karyawan itu hanya bekerja dari jam 8 sampai jam 5, nah itu prosedur. Kita tidak bisa membuatnya ke dalam bentuk struktur, gitu ya. Di aturan bisnis ada 2, struktural dan prosedur. Oke, saya skip, lanjut. Nah, misalnya ini, aturan prosedural. Ya, aturan prosedural, misalnya toko online mungkin tidak menerima pesanan pengiriman pada hari berikutnya jika pesanan diterima setelah pukul 3 sore. Nah, ini prosedural, ya. Maksudnya ketika Anda mau klik tombol save tapi ordernya sudah di atas jam 3, maka opsinya, pilihannya hanya, pengiriman esok hari paling cepat. Nah, itu prosedural. Itu kita bisa, kita tambahkan di kode-kode program di luar database. Jadi kalau misalnya kita menggunakan PHP, ya di PHP-nya, kita menggunakan JavaScript, ya di level JavaScript-nya. Jadi tidak di sisi struktural database, ya. Nah, itu bedanya struktural dan prosedural di dalam, apa namanya, aturan-aturan desain database. Oke. Nah, misalnya contoh juga, yang prosedural, jadi ingat ya, struktural dan prosedural. Kalau struktural tadi ya, one to many, kemudian constraint, oh siapa berelasi dengan siapa, menggunakan kunci apa, boleh ganda apa enggak, itu kalau primary key dan seterusnya. Itu aturan struktural. Jadi secara struktur database-nya sudah diatur. Nah, kalau prosedural itu lebih ke apa namanya, aturan-aturan di luar tadi ya, aturan misalnya ini karyawan yang, melebihi 10 jam per minggu harus dibayar 1,5 kali per jam. Nah, itu di sisi programnya, ya. Harus ada campur tangan programmernya karena itu prosedural, gitu ya. Itu untuk, eee, database. Baik, untuk model normal dan prosedural maupun struktural saya rasa saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih.